Aku masih ingat malam itu dengan jelas. Saat hatiku seakan terhancur berkeping-keping. Raffi, suamiku, pulang larut malam tanpa kabar. Lagi. Malam-malam yang seharusnya kami habiskan bersama sebagai keluarga kecil, berubah menjadi saat-saat sepi dan penuh tanya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apa yang dia sembunyikan? Aku, Amara Putri, seorang istri dan ibu muda yang tinggal di Yogyakarta, selalu percaya pada cinta kami. Dari awal pernikahan kami, aku yakin bahwa kami akan menjalani hidup bahagia, penuh harapan. Tapi, belakangan ini, bayang-bayang gelap mulai menyelimuti rumah kami. Raffi mulai pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan tanpa mengabari aku. Awalnya aku mengira itu hanya tekanan kerja. Tapi lama-lama kegelisahan itu menjadi badai yang sulit kuhadapi sendiri. Setiap malam, aku duduk di ruang tamu dengan jantung berdebar, menatap pintu depan rumah yang terkunci rapat. Setiap suara langkah kaki di jalan kecil depan rumah, aku dengar dengan seksama, berharap itu adalah suamiku yang pulang dengan senyum di wajahnya. Tapi seringkali, pintu itu tetap tertutup, dan aku hanya bisa menahan napas dalam-dalam, berharap dia akan segera pulang. Hari demi hari, aku mencoba bertanya, mencari alasan yang masuk akal. Raffi, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu pulang malam terus? Tanyaku dengan suara lirih. Tapi setiap kali aku bertanya, dia menghindar, membalas dengan kalimat singkat. Kerja lembur, Amar. Jangan khawatir. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang tidak dia katakan. Ada rahasia yang dia simpan rapat-rapat. Dan aku merasa semakin jauh darinya. Malam itu, aku duduk di kamar dengan air mata yang hampir jatuh, mengingat semua kebahagiaan yang pernah kami bagi. Wajah Raffi yang dulu penuh harapan, yang selalu mengusap rambutku lembut saat aku sedih, kini berubah menjadi sosok asing yang sulit kupercaya. Hatiku berkata, aku harus tahu kebenarannya, meskipun itu menyakitkan. Tapi rasa takut juga mengikatku. Bagaimana jika kenyataannya jauh lebih buruk daripada yang aku bayangkan? Bagaimana jika aku harus kehilangan semua yang aku cintai? Namun, aku tahu, bersembunyi dalam ketidakpastian hanya akan menghancurkanku perlahan. Keputusan itu datang di tengah malam. Aku mengambil kamera kecil yang biasa kupakai merekam video harian untuk anakku, Nara. Dengan tangan gemetar, aku memasangnya di tas kecil dan mempersiapkan diri. Aku harus mengikuti Raffi malam ini, melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi saat dia keluar tanpa bilang apa-apa. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, Raffi keluar rumah seperti biasa, tanpa melihat ke belakang. Hatiku berdebar tak karuan. Aku merasakan campuran takut dan penasaran yang luar biasa. Aku mengikutinya dari jarak jauh, melewati jalan-jalan sepi di Yogyakarta yang biasanya kami lalui bersama saat pulang kerja. Raffi berjalan dengan langkah cepat, tapi wajahnya tetap tenang seperti tidak ada beban. Aku mencoba mengingat setiap detil gerak-geriknya, berharap bisa menemukan petunjuk apa yang selama ini dia sembunyikan. Jalanan mulai gelap. Lampu jalan yang redup hanya menerangi sedikit langkah kami. Suasana malam itu terasa berbeda, seperti rahasia yang siap terungkap. Dia berhenti di sebuah gang kecil yang biasa tak pernah kami lewati. Hatiku berdegup semakin kencang, tapi aku memaksa diri untuk tetap tenang dan terus merekam dengan kamera kecil yang tersembunyi di balik kerudungku. Di sini, di tempat yang sunyi dan terpencil, aku merasa seperti aku berada di ambang sebuah dunia yang sama sekali tidak aku kenal. Raffi memasuki sebuah rumah tua yang tampak usang dan terlupakan. Pintu kayunya yang lapuk berderit saat dia membukanya, dan aku merasa seperti melangkah ke dalam mimpi buruk yang tak terduga. Aku berdiri di balik bayangan, mengamati dengan hati-hati apa yang terjadi di dalam sana. Tiba-tiba, aku melihat Raffi bertemu dengan seorang pria yang tidak aku kenal. Wajahnya keras dan penuh ketegangan. Mereka berbicara dengan suara pelan tapi penuh arti, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting dan berbahaya. Aku mencoba merekam setiap kata yang terucap, walau aku tahu suaranya sulit terdengar dari jarak ini. Satu kalimat yang aku tangkap membuat darahku seakan membeku. Kita harus segera menyelesaikan semuanya sebelum terlambat.
Jantungku berdetak seperti hendak pecah. Apa yang sedang mereka bicarakan? Apa rahasia gelap yang disembunyikan Raffi selama ini? Aku merasa seperti berada di persimpangan antara kebenaran dan kehancuran. Aku ingin berlari pulang, menjerit dan meminta penjelasan, tapi rasa takut menahanku. Malam itu, aku merasakan sendirian dalam perjuanganku sendiri, terperangkap dalam bayang-bayang malam sunyi yang penuh rahasia. Saat Raffi keluar dari rumah tua itu, aku tetap mengikuti dari jauh, menyusuri lorong-lorong gelap yang membuatku semakin bingung dan takut. Dia masuk ke dalam sebuah mobil hitam yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, dan menghilang dalam kegelapan malam. Aku berdiri di sana, gemetar dan hampir tak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Segala keraguan dan ketakutan selama ini menjadi nyata dalam sekejap. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Hatiku penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab, dan aku sadar bahwa malam ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku tidak bisa mundur. Aku harus terus mencari kebenaran, meski itu berarti harus menghadapi kegelapan yang paling dalam hidupku. Dengan langkah berat, aku kembali ke rumah, membawa rekaman yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Tapi aku juga tahu, tanpa itu, aku tidak akan pernah bisa melangkah maju. Aku harus berani, untuk aku, untuk Nara, dan untuk keluarga kecil yang aku cintai. Aku tahu, malam-malam sepi yang kutakuti selama ini hanyalah bayang-bayang dari kebenaran yang menunggu untuk terungkap. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang datang, meski hatiku hancur berkeping-keping. Aku duduk di pojok kamar, menatap layar kecil dari kamera yang kusembunyikan di balik kerudungku. Bayangan malam itu terus menghantui pikiranku. Gedung tua itu, bisikan-bisikan rahasia, dan sosok pria yang aku lihat berdiri bersama Raffi. Semua tampak seperti teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Namun aku tahu aku harus melanjutkan. Malam itu, aku berhasil merekam pertemuan mereka dengan jelas. Pria itu tampak tegas. Wajahnya berkerut oleh kekhawatiran dan ketegangan. Raffi terlihat gelisah. Beberapa kali menatap ke sekeliling seolah takut didengar orang lain. Kata-kata yang mereka ucapkan tak semuanya terdengar, tapi cukup untuk membuat hatiku semakin berat. Setelah beberapa hari mengamati rekaman itu berulang kali, aku mulai menggali masa lalu Raffi yang tak pernah dia ceritakan. Aku menyusuri jejaknya, mencoba memahami bagaimana dia bisa terjebak dalam situasi seperti ini. Dari sana, aku menemukan sebuah fakta mengerikan. Raffi terlibat dalam utang besar yang bukan hanya mengancam dirinya, tapi juga masa depan keluargaku. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. Mengapa dia menyembunyikan hal ini? Kenapa dia tidak pernah bercerita? Aku merasa dicampur aduk oleh cinta dan kekecewaan. Cintaku padanya membuatku ingin melindungi dan memahami, tapi kecewa karena dia tidak mempercayakan aku. Suatu sore, aku bertemu dengan Dewi, sahabatku yang selalu ada dalam suka dan duka. Aku menceritakan semua yang aku temukan, betapa aku bingung dan takut akan masa depan. Dewi menatapku dengan penuh empati. Dia menyarankan agar aku tetap berhati-hati, tetapi jangan menutup diri pada Raffi. Kadang, kita harus berani membuka hati walau terluka, katanya pelan. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon rumah, mengenang masa-masa bahagia kami dulu. Wajah Raffi yang selalu penuh semangat, janji-janji yang dia ucapkan saat kami memulai hidup bersama, impian kami untuk membangun keluarga bahagia. Kenangan itu memberiku kekuatan baru. Aku ingin menyelamatkan cinta kami, sekalipun jalannya penuh duri. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor asing. Berhenti ikut campur, atau semuanya akan hancur. Jantungku berdegup kencang. Ancaman itu nyata dan mengerikan. Tapi aku tahu, aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus terus mencari kebenaran demi keluarga yang kucintai. Hatiku dipenuhi ketakutan dan harapan sekaligus. Di balik kegelapan ini, aku berharap ada cahaya yang akan memandu kami kembali. Tapi aku juga sadar, perjalanan ini belum selesai. Malam-malam sunyi masih menyimpan rahasia yang harus aku ungkap, dan aku harus siap menghadapi apapun yang menanti di depan.
Aku menatap suamiku, Raffi, yang duduk di seberang meja ruang tamu dengan wajah yang penuh beban. Kamera kecil yang kupegang di tangan gemetar saat aku membuka laci, mengeluarkan rekaman malam itu. Nafasku tertahan, jantung berdetak kencang. Aku harus tahu kebenarannya, meski aku tahu ini akan mengubah segalanya. Raffi, suaraku serak. Aku punya sesuatu yang harus kau lihat. Aku menyalakan ponsel dan memutar rekaman itu. Matanya membelalak. Wajahnya berubah menjadi pucat. Dia terdiam, tak mampu berkata apa-apa saat melihat dirinya sendiri berbicara dengan pria misterius itu. Setelah rekaman selesai, dia menarik napas panjang dan akhirnya mulai berbicara. Amara, aku minta maaf. Aku selama ini menanggung beban besar, bukan untuk menyakiti kamu atau Nara. Suaranya bergetar. Mata merah karena terlalu lama menyimpan rahasia. Aku terjebak dalam utang yang besar. Utang yang kupakai untuk melindungi kalian, agar hidup kita tidak jatuh ke jurang lebih dalam. Aku terdiam. Dada terasa sesak. Ternyata selama ini dia berjuang dalam diam, mencoba melunasi utang yang mengancam kami. Bisnis gelap yang dia masuki bukan karena keserakahan, tapi karena terpaksa demi keluarga. Namun, rahasia itu membuat jarak di antara kami semakin lebar. Perasaan cinta dan kekecewaan bergulat dalam diriku. Aku merasa dikhianati, tapi juga ingin percaya pada Raffi yang selama ini kuanggap sebagai pahlawan keluargaku. Aku harus membuat keputusan. Apakah aku akan meninggalkan dia yang sudah menyembunyikan kebenaran ini, atau berjuang bersama melawan badai yang mengancam kami? Malam itu, air mataku tumpah saat kami berpelukan. Tangisan kami melebur menjadi kekuatan baru yang tak pernah kuasa aku rasakan sebelumnya. Kami berjanji, apapun yang terjadi, kami akan menghadapi bersama. Aku bertekad untuk menjadi penopang kekuatannya, dan dia berjanji tak akan menyembunyikan apapun lagi dariku. Namun, ancaman dari dunia gelap itu semakin nyata. Peringatan-peringatan samar mulai datang, suara-suara asing di telepon, bayangan yang mengintai dari kejauhan. Keluarga kecil kami dalam bahaya yang lebih besar dari yang pernah kukira. Aku harus mengambil keputusan besar, bukan hanya demi kami berdua, tapi juga demi masa depan Nara. Hatiku penuh ketakutan, tapi juga keberanian. Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Kami harus melangkah ke dalam kegelapan dengan keyakinan bahwa cinta dan keberanian akan membawa kami keluar dari sana. Aku siap berjuang, apapun risikonya, demi keluarga yang kucintai lebih dari segalanya. Malam itu, aku dan Raffi duduk bersama di meja makan yang sama, tapi bukan untuk sekadar makan biasa. Kali ini, kami menyusun rencana yang tak mudah untuk menyelamatkan masa depan keluarga kecil kami. Setelah segala rahasia terbuka dan beban yang selama ini menghantui, kami tahu bahwa berjuang sendiri bukan pilihan. Kami memutuskan untuk mencari bantuan dari orang-orang terpercaya dan pihak berwajib yang dapat dipercaya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pertemuan rahasia dan diskusi panjang. Aku melihat sisi lain dari Raffi, seorang pria yang tak hanya suami dan ayah bagi Nara, tapi juga pejuang yang tak pernah menyerah. Dia menghadapi konsekuensi dari masa lalunya dengan kepala tegak, meski beban itu semakin berat. Aku pun menemukan kekuatan baru dalam diriku. Perempuan yang dulu hanya bisa menangis dan merasa takut kini berubah menjadi sosok yang tegar, penuh keyakinan, dan siap berdiri di samping suamiku dalam keadaan apapun. Transformasi itu tidak terjadi dalam semalam. Setiap kali rasa cemas menyergap, aku mengingat alasan kenapa aku harus kuat. Untuk Nara, untuk Raffi, dan untuk masa depan kami bersama. Aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tapi tetap melangkah meski takut itu ada. Suatu malam, saat kami tengah menunggu kabar dari seorang kontak yang dapat membantu, ketegangan memuncak. Ada suara ketukan keras di pintu depan rumah. Raffi segera beranjak. Wajahnya berubah serius. Kami tahu ini bukan ancaman biasa. Dalam hitungan detik, sosok-sosok gelap muncul di depan kami, mengancam keselamatan kami dan memaksa kami menghadapi bahaya terakhir yang menentukan. Kami berpegangan tangan, saling menguatkan dalam kegelapan yang pekat itu. Ketegangan yang dirasakan tidak hanya fisik,
tapi juga emosional. Ini adalah ujian terakhir untuk cinta dan keberanian kami. Kami berjuang bukan hanya demi diri sendiri, tapi untuk keluarga yang kami cintai. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, akhirnya kebenaran terungkap dengan jelas. Bantuan dari pihak berwajib dan orang terpercaya membawa kami keluar dari cengkeraman bahaya. Raffi berjanji, kali ini dengan sepenuh hati, tidak akan ada lagi rahasia yang disembunyikan. Kejujuran menjadi fondasi baru bagi kami. Hari-hari berikutnya kami habiskan untuk membangun kembali hidup dengan penuh cinta dan kepercayaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku melihat kembali pria yang dulu kucintai, kini lebih dewasa dan penuh tanggung jawab. Kami bertiga, aku, Raffi, dan Nara, berjalan bersama menatap masa depan yang penuh harapan. Aku belajar bahwa cinta dan keberanian mampu mengalahkan kegelapan terdalam sekalipun. Meski perjalanan ini berat dan penuh luka, kami yakin bahwa cahaya selalu menanti di ujung jalan, selama kami berani melangkah bersama.